Selamat sore semua. Selamat sore. Senang jumpa dengan kalian lagi. Setelah minggu kemarin kita break ya, nggak ada ibadah ya. Oke, Pepinia sudah siap? Oke. Jadi teman-teman, minggu kemarin kami pengurus di Next kita raker, kita membahas program tentang untuk 2026 dan kita punya satu tema besar di Next, yaitu Taste and Testify. Ada yang nggak tahu artinya? Taste, tahu nggak taste? Apa? Merasakan, mencicipi, mengalami, taste. Terus testify? Nah ini biasanya agak bingung di testify nih. Saya kemarin survei beberapa orang, testify apa Bu? Ada yang tahu testify? Ini dari ya bersaksi, memberikan kesaksian, testimoni, testify, testimoni. Oke, ini adalah tema kita 2026. Jadi selama setahun ini kita akan ngomongin soal taste and testify. Jadi taste itu berbicara tentang tadi merasakan, mengalami, mencicipi. Kemudian testify adalah bersaksi, memberikan kesaksian. Nah, dua kata ini berhubungan teman-teman. Setelah kita taste, maka kita harus testify. Setelah kita mencicipi, kita harus menceritakan, membagikan apa yang pernah kita rasakan. Supaya apa? Supaya orang yang nggak tahu, orang yang nggak pernah dengar, dia tahu dan dia dengar. Karena banyak ya orang, misalnya, tahu nggak soto di Cakokin ada soto enak, namanya Jack Brewer. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak soto Jack Brewer? Nah, banyak yang nggak tahu toh itu enak. Kenapa? Karena saya sudah cicipi dan tak ceritain ke kalian supaya apa? Kalian nyoba. Harganya murah lagi. Harganya murah, rasanya enak. Wah itu wis combo maut itu. Itu lagi tempenya yang kering tipis crispy itu, aduh, kasih kecap derasnya. Jadi lapar ya. Tapi di satu sisi kita nggak akan bisa testify kalau kita nggak pernah taste. Kita nggak bisa berbagi kesaksian kalau kita sendiri belum pernah mengalami. Jadi kalau kita ngomongin iman percaya sama Tuhan, iman percaya kita itu bukan cuma untuk dipelajari atau cuma sebatas jadi pengetahuan di kepala kita, tapi kita harus mengalaminya. That's why kita harus taste dan testify. Firman Tuhan tidak pernah ngomong kayak gini, jelaskan dong bahwa Tuhan itu baik. Tidak pernah, Tuhan tidak pernah ngomong kayak gitu. Tuhan tidak pernah nyuruh kita untuk tolong kamu ngomong sama orang toh kalau Tuhan itu baik. Tidak. Tapi firman Tuhan ngomong kayak gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi nyanyi ya. Jadi Tuhan ngomong bahwa kecaplah dan lihatlah, dirasakan, dialami dan lihat sendiri bahwa Tuhan itu baik. Jadi kita ngomong, kita dengar kata Tuhan itu baik, itu tidak cuma tahu tok di kepala, tapi Tuhan ngomong bahwa kecaplah dan lihatlah, rasakan, dirasakan dan dilihat. Mungkin kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi, mungkin kita nggak cuma dengar dari orang lain, tapi ketika kita merasakan kasih Tuhan, ketika kita merasakan penerimaan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, kemudian kita disertai Tuhan memelihara hidup kita harus bagikan itu kepada orang-orang. Karena kenapa? Kalau kita cuma nyampein teori, kita cuma ngomongin argumen aja, orang bisa reject, itu kan cuma teori. Tapi kalau kamu bercerita tentang pengalaman hidupmu, tentang bagaimana kasih Tuhan, tentang bagaimana penyertaan Tuhan, ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan mau menerima kita, Tuhan mau melayakkan hidup kita bisa bersaksi dengan apa yang kita alami, dan itu lebih power. Ada dua hal yang bisa jadi senjata untuk mengalahkan iblis. Yang pertama, darah anak domba. Yang kedua apa? Kesaksian kita. Ini juga lagu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Terus apa? Iblis dikalahkan. Kuasanya
Jadi pengalaman hidup kita itu jauh lebih berdampak efeknya daripada kita cuma ngomongin teori. Oh, menurut pengajaran A, B, C, C, seperti ini. Tapi kalau kita cerita pengalaman hidup kita, itu akan lebih memberikan dampak buat orang-orang di luar sana. Jadi Tuhan itu tidak hanya untuk dipahami, tapi untuk dialami. Jadi setelah taste, kita bisa testify, kita berbagi cerita pengalaman hidup kita. Ini bukan topik sharing hari ini ya, tapi saya sedikit memberikan gambaran setahun ini kita akan ngapain aja. Gambarannya adalah ini, test and testify. Jadi coba sekarang ngomong sama teman sebelah kalian. Yuk testify, test and testify sama Tuhan yuk. Yuk. Oke, next slide. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah mati. Oke, terima kasih. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah di mana biasanya orang mulai mencicipi Tuhan? Kira-kira di mana? Apa? Kok tahu? Oh, dari tulisannya ya. Iya, biasanya rata-rata orang itu mulai mencicipi Tuhan itu ada di dalam komunitas. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama Om Dani sama Tante Tuti. Kita ngobrol, itu ada terjadi perubahan alur perjalanan iman orang zaman dahulu sama sekarang. Kalau orang zaman dahulu, next, boleh klik. Kalau orang zaman dahulu, itu orang percaya dulu, kemudian masuk gereja, baru ikut komunitas. Jadi percaya dulu, masuk ke gereja, kemudian join sama komunitas. Nah, sekarang alurnya berubah. Alurnya adalah masuk komunitas dulu, baru percaya Tuhan, baru tertanam di dalam gereja. Kalau zaman dulu, itu banyak banget yang namanya KKR. Di sini ada yang tidak pernah dengar kata KKR. Tidak pernah dengar kata KKR. Ada lagi yang tidak tahu KKR? Ada lagi yang tidak tahu? Zaman dulu tuh isinya KKR, di mana-mana KKR, di lapangan mana KKR, di mall mana ada KKR. Kemudian di gereja yang besar ada KKR. Zaman dulu itu banyak orang yang belum percaya, yang dimenangkan lewat KKR. Jadi ketika orang itu ikut KKR, dia merasa dosanya banyak, dia minta pengampunan, akhirnya dia percaya ke Tuhan. Orang dulu kayak gitu. Orang sekarang alurnya beda. Orang dulu percaya, masuk gereja, kemudian masuk komunitas. Sekarang orang itu masuk komunitas dulu, kemudian percaya, baru tertanam di dalam gereja. Kenapa kok berubah kok? Ini karena perubahan zaman. Jadi sebenarnya ini bukan soal salah benar ya, tapi hanya perbedaan zaman aja. Karena sekarang ini banyak generasi, mungkin generasinya kalian, itu mau mulai apa istilahnya, gak langsung mau percaya dulu, tapi mau apa, masuk komunitas dulu. Setelah dia lihat, oh kasih itu seperti ini, oh diterima itu seperti ini, oh dipercaya itu seperti ini, baru setelah dia mencicipi, baru dia percaya. Ada satu konsep yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayani, yaitu konsepnya tentang belong, believe, and behave. Next slide. Tentang belong, believe, and behave. Ini adalah metode yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Kalau zaman perjanjian lama, orang itu percaya dulu, kemudian hidupnya diubahkan, baru diterima di dalam komunitas. Makanya nggak heran, saudara sepupu kita paham ya maksudnya ya, saudara sepupu kita modelnya adalah kamu percaya dulu, nyebut kata kemudian kamu ikuti cara berpakaiannya, cara beribadahnya. Setelah kamu melakukan itu, setelah kamu percaya, setelah kamu believe and behave, baru kamu diterima di dalam komunitas mereka. Belum. Zaman perjanjian lama juga seperti itu. Nah tapi ketika Tuhan datang,
Tuhan nggak ngomong sama orang-orang, kamu berubah dulu baru ikut aku. Kamu percaya dulu baru ikut aku. Apa yang Tuhan lakukan? Dia undang dulu. Ayo ikut aku. Ikut aku. Jadi awalnya belong dulu, menjadi bagian dulu. Jadi belong ini berbicara tentang rasa memiliki, tentang keterikatan, tentang menjadi bagian. Kemudian belief itu tentang percaya, dan behave itu adalah perubahan perilaku. Mengatur tindakan itu behave. Jadi Tuhan modelnya adalah, ayo kamu ikut aku, kamu ikut aku. Setelah orang itu join, jadi Tuhan Yesus bikin komunitas nih ceritanya. Setelah orang itu join, orang itu merasakan, oh ini yang namanya kasih, oh ini yang namanya terang, oh ini yang namanya itu. Setelah mereka mencicipi, setelah mereka merasakan, akhirnya mereka percaya. Saya nggak bilang semua ya, ada beberapa orang yang mereka langsung percaya ada, tapi kebanyakan mereka belong dulu, mereka join dulu, ikut dulu sama Tuhan Yesus, baru mereka percaya. Setelah mereka percaya, hidup mereka diubahkan, mereka punya behavior yang baru, hidupnya, tata caranya dari yang lama menjadi baru, itu diubah. Jadi, next slide. Kalau saya boleh tarik ke alur yang tadi, yang komunitas, percaya, kemudian tertanam, ini sebenarnya adalah alur yang dipakai juga sama Tuhan Yesus, di mana komunitas ini menjadi pintu masuknya supaya orang bisa percaya. Kemudian setelah dia percaya, setelah orang itu percaya, akhirnya mereka mau menanamkan diri mereka di dalam gereja. Kenapa? Supaya mereka belajar tentang firman. Di situ itu mereka lama-lama diubahkan. Ini alur yang sekarang. Nah, semoga teman-teman bisa nangkep hal ini. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di M3. Jadi ini adalah gambaran apa yang akan kita lakukan sama 2026. Bahwa Test and Testify ini akan kita lakukan mulai dari komunitas, mulai dari belong. Jadi siapapun yang datang ke komunitas ini, mau dia percaya Tuhan, mau tidak percaya Tuhan, kita welcome. We glad you here. Kalau tadi kata poster yang kalian waktu masuk, halo, 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 we glad you here. Tapi saya berharap dan saya berdoa, ketika ada orang yang belong di dalam komunitas ini, mereka perlahan-lahan menjadi percaya dan itu mereka diubahkan. Amin. Oke, ini baru sharing ini. Sekarang next slide, baru kita masuk. Jadi Test and Testify ini kita bulan Januari dan Februari kita punya satu series pengajaran yang namanya I Belong Here. Dan next slide, hari ini saya dikasih tema I Belong Here. Oke? Tahun 2025 kemarin di Next kita lebih banyak berbicara tentang konsep bertumbuh secara pribadi. Saya review sebentar ya. Kita belajar tentang mengenal diri, kita belajar tentang temperamen, kita belajar tentang karakter, kita belajar tentang buah roh. Ingat ya, kita kemarin retreatnya Fruit of the Spirit. Kemudian kita juga belajar tentang disiplin rohani. Kita belajar berdoa, berpuasa, baca Alkitab. Nih, masih ingat kemarin jalan-jalan Bible Overview? Kita muteri gereja kemarin. Kita tur satu Alkitab. Kita habiskan dalam waktu setengah jam. Lebih sih. Oh lebih ya. Jadi tahun kemarin kita banyak ngomongin yang kita angkat adalah konsep tentang bertumbuh secara pribadi. Nah, tahun 2026 ini Tuhan akan membawa kita masuk ke step berikutnya, di mana kita bukan lagi bertumbuh secara pribadi, tapi kita mau bertumbuh secara bersama di dalam komunitas. Oke? Dan judul sharing hari ini adalah I Belong Here. Jadi kalian cari foto kalian ada di mana di foto itu ya. Ada yang nggak tahu artinya nggak I belong here? Ada yang nggak tahu artinya? Kalau nggak ada, tak translatekan. Ada yang nggak tahu? Oke, jadi aman ya. Kita semua tahu arti kalimatnya ya. Nah, tapi sebelum kita yakin berkata kepada diri kita bahwa I belong here, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita jawab terlebih dahulu. Next slide. Apa itu here? Nah, ini kita perlu tahu sebelum kita ngomong bahwa I belong here, kita perlu tahu apa itu here-nya. Next slide. Ayat 16 ayat 18. Kelihatan ya? Oke. Sebab itu ketahuilah
Engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Jadi teman-teman, year ini berbicara tentang ini. Aku akan membangun gerejaku. Perlu teman-teman ketahui bahwa gereja ini adalah idenya Tuhan, bukan idenya manusia. Jadi gereja ini punyanya Tuhan, bukan punya pendeta, bukan punya hamba Tuhan, bukan juga punya keluarganya pendeta, bukan. Tapi gereja ini adalah punyanya Tuhan. Kenapa? Karena konsep gereja ini adalah idenya Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan ngomong sama Petrus bahwa aku akan membangun gerejaku. Next slide. Kata gereja, atau kalau di dalam Zaman Baru itu dikatakan jemaat. Di ayat ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi seringkali kita punya saya nggak tahu, mungkin kalian juga baru dengar atau gimana, atau mungkin yang sudah pernah dengar kata eklesia. Kita seringkali punya konsep yang salah tentang gereja. Yang di kepala kita, gereja itu gedung gereja. Kemudian gereja itu denominasi, ada GKB, ada GBI, ada GSKA, ada GBT, ada CKI, ada macam-macam. Kemudian ada juga yang berpikir bahwa gereja itu tempat ibadah orang Kristen, yang dimana kita datang, duduk, ikut puji-pujian, dengar firman, doa berkat, pulang, selesai. Padahal gereja ini adalah artinya eklesia, sebuah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi gereja ini bukan berbicara soal gedung. Gereja ini berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Saya dan kalian. Kita ini gereja. Kita ini eklesianya Tuhan. Jadi bukan gedungnya ini, bukan, tapi kita. Dan namanya sebuah perkumpulan, kalau bahasa sekarang itu namanya komunitas. Ya. Awal Desember kemarin, dekat-dekat Natal, waktu saya sama Cik Nat, kita beli pempek di Tanah Mas. Betul, di Tanah Mas itu ada pempek enak belum? Tadi habis soto, sekarang pempek ya. Memang makan terus. Nah, waktu kami beli pempek, kami nunggu dimasak, kami dengar ada percakapan orang yang lagi makan di situ. Percakapannya kayak gini, Natalan nanti nih ke gereja di gereja A, saya tidak sebut merek ya, gereja A manggil ini loh, gereja B manggil ini loh. Terus yang satunya ngomong, lah kalau C kita kira ngundang sopo-sopo sih. Saya waktu dengar ini, satu sisi seneng ya, ada percakapan orang mau ke gereja, seneng dong ke gereja. Tapi di sisi lain, waktu saya dengar ini sama Cik Nat, saya tuh lihat-lihatan sama Cik Nat, tapi kita tidak ngomong, karena kita punya pemikiran yang sama. Buat saya ada yang nggak pas. Kok kesannya kok ke gereja kayak nonton film, kayak ke bioskop ya. Aku mau nonton agak lain, Avatar, apa Zootopia ya. Rasanya kayak ke gereja tuh kayak apa? Ya wis, yang penting aku ke gereja. Gereja mana? Pokoknya aku ke gereja. Jadi konsepnya ada yang salah gitu loh. Kok gereja A ngundang ini, kok rame? Kesini aja. Gereja B, souvenirnya bagus loh. Kok gereja B aja? Wah, saya ngundang sopo-sopo. Mungkin ya tidak terlalu ramai. Itu terjadi serius teman-teman. Dan waktu saya lihat sama Cina kayak, ya kita tahu sama tahu aja gitu. Tapi saya merasa nggak pas, dan itu membekas buat saya gitu loh. Jadi kita perlu ngerti bahwa yang namanya komunitas gereja tadi, eklesia ini, yang namanya komunitas itu yang pertama itu perlu ada namanya interaksi, ada relasi di dalamnya, dan juga ada keterlibatan. Jadi gereja bukan cuma masalah kita datang ke sebuah tempat di mana kita beribadah di sana selesai pulang, enggak. Tapi yang namanya gereja here ini berbicara tentang sebuah tempat, yaitu komunitas orang-orang yang dipanggil keluar. Kemudian next slide.
Sorry ya, saya minum dulu. Kemudian saya kering lagi. Sekarang pertanyaannya adalah, dipanggil keluar itu dari apa? Ya, nanti kan eklesia itu ada sebuah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, dipanggil keluar dari apa? Next slide. Di ayatnya di sini 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangkit dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Dari hidup yang penuh dengan dosa dibawa ke hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi eklesia ini, konklusinya ya, eklesia ini adalah komunitas orang-orang yang sedang mengalami transformasi. Jadi gereja bukan tempat orang-orang yang sempurna. Ini kita perlu ngerti dulu. Kenapa kita harus paham soal ini? Supaya kita bisa mengatur ekspektasi kita ketika kita masuk dalam gereja. Seringkali kita berpikir ketika kita gabung dalam komunitas rohani, orangnya rohani semua. Tidak, teman-teman. Kita bukan kumpulan orang-orang yang sudah sempurna. Dan itu berarti komunitasnya pun juga tidak ada yang sempurna. Karena isinya orang-orang tidak sempurna. Kalaupun ada komunitas yang sempurna, ketika kita join sama komunitas itu, maka otomatis komunitas itu jadi tidak sempurna. Ya. Jadi, next slide. Here ini berbicara tentang gereja yang adalah komunitas orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kumpulan orang-orang itu lebih dari satu. Ini kita lebih dari satu ya. Ini kita sudah komunitas. Kemudian kita semua sedang mengalami transformasi, betul? Kemudian kita ini bukan kumpulan orang-orang yang sempurna. Nah, jadi waktu nanti kita bilang I belong here, kita punya ekspektasi yang benar tentang komunitas kita. Jangan sampai kita punya ekspektasi yang ketinggian. Oh, aku baru masuk ini jadi rohani. Jalannya agak terbang-terbang dikit, agak melayang-melayang sedikit. Enggak ya? Karena kita punya pemahaman yang benar bahwa ini adalah komunitas yang isinya lebih dari satu orang dan sedang mengalami transformasi. Karena kita terdiri dari kumpulan orang yang belum sempurna. Kemudian ada beberapa analogi yang Tuhan Yesus pakai untuk menggambarkan gereja, untuk menggambarkan eklesia ini. Analogi ini dipakai supaya kita tahu posisi kita di dalam komunitas. Siapa Tuhan buat kita, siapa kita sebagai sesama anggota. Ini penting karena eklesia ini adalah konsep yang Tuhan mau. Sehingga kalau kita tahu siapa kita, siapa Tuhan buat kita, siapa kita buat Tuhan, siapa kita buat sesama anggota komunitas, maka aku akan membangun gerejaku ini akan terjadi. Ya, bukan aku membuat gereja jedar, enggak. Aku akan membangun. Namanya membangun itu butuh proses ya. Betul ya? Enggak ada orang membangun cipsalabim jadi satu istana, itu enggak ada. Prosesnya lama, panjang. Analogi yang pertama, next slide. Gereja adalah tubuh. Next slide. Ini ayatnya. Jadi analogi yang Tuhan pakai untuk menggambarkan eklesia, gereja tadi, komunitas tadi. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala dan segala sesuatu. Jadi di sini digambarkan bahwa Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh. Kepala dan tubuh ini satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Kalian bisa bayangkan enggak tubuh tanpa kepala? Zombie aja masih ada kepalanya ya. Bayangkan enggak ada tubuh, enggak ada kepalanya ya, mati, enggak bisa apa-apa gitu. Next slide. Jadi kepala ini menggerakkan seluruh tubuh. Kepala yang adalah Kristus itu, kepala itu memberikan arahan, memberikan bimbingan. Kemudian kepala itu memberikan keputusan, boleh apa enggak, harus dilakukan atau jangan dilakukan. Itu memberikan kepala itu memberikan keputusan. Kemudian kepala itu mengendalikan tubuh. Ini Kristus. Supaya kita tahu bahwa kita sebagai komunitas, Kristus, Tuhan Yesus
itu memberikan arahan dan memberikan keputusan boleh apa enggak. Kalau kita baca firman kan ada ya, jangan lakukan ini, jangan itu, hati-hati dan sebagainya, itu memberikan kita boleh apa enggak, jelas. Kemudian mengajarkan tubuh. Kalau kita ngomong bahwa kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita menyerahkan juga supaya Tuhan yang ambil kontrol hidup kita. Ini itu adalah fungsinya kepala. Kemudian sebagai tubuh, kita menjalankan apa yang ada di kepala. Jadi perintahnya, kemudian arah-arahannya, bimbingannya, itu kita yang melakukan. Jadi kalau ibarat badannya kita, kepala pengen tangannya megang mic, nah yang gerakin siapa? Bukan kepalanya kayak kita bukan apa telekinesis, sorry kok psycho saya ingatnya X-Men pokoknya, bukannya terus kayak terus gerak sendiri tidak ya, tapi kepala kita menyuruh tangan kita untuk pegang mic, jadi pegang ya, jadi kita yang melakukan, kita yang menjalankan. Kemudian kita memanifestasikan pikiran. Jadi kepala ini kan isinya pikiran. Nah, di dalam ini kita sebagai tubuh, kita memanifestasikan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kebenaran Kristus. Jadi kita yang menjadi representasi dari firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan. Nah, kemudian sebagai tubuh, sebagai anggota tubuh, kita itu saling membutuhkan. Jadi yang dua tadi di awal itu adalah posisi kita terhadap Tuhan. Yang pertama itu posisi Tuhan terhadap kita, yang kepala tadi. Kemudian yang jemaat adalah tubuh. Dua yang di atas itu posisi kita sebagai Tuhan, posisi kita dengan Tuhan, di mana kita ini menjalankan apa perintah dari kepala, kemudian kita memanifestasikan nilai-nilai, prinsip dan kebenaran. Nah, yang ketiga ini adalah posisi kita sebagai sesama anggota, yaitu saling membutuhkan. Next slide. Kita perlu tahu ya teman-teman bahwa setiap anggota tubuh itu punya fungsi. Jadi nggak semuanya tangan, nggak semuanya jari, nggak semuanya mata. Medini kalau bisa satu badan isinya mata semua ya. Kita akan baca di Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Next slide. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, berbeda-beda, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, next slide. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, jadi ini ada orang-orang yang, tadi ada orang yang diberi karunia untuk bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu. Kemudian ini ada yang, siapa yang memberi pimpinan, ada orang-orang yang punya karunia untuk memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Next slide. Nah, ini saya kasih bold supaya lebih menekankan poin-poinnya. Coba sama seperti pada satu tubuh tadi, kita punya banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Jadi kita ini masing-masing punya tugas yang berbeda-beda. Kita nggak sama. Ada yang punya karunia untuk mengajar, ada punya karunia untuk menasihati dan sebagainya. Kemudian ayat yang kelima itu adalah tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
ini berbicara, kalau di sebenarnya dikatakan saling berkaitan. Artinya bahwa kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi yang seorang terhadap yang lain dalam arti itu saling membutuhkan anggota terhadap yang lain. Jadi yang menasihati tadi itu juga anggota untuk yang bernubuat. Jadi saya butuh kamu, kamu butuh saya. Kita semua saling membutuhkan. Jadi nggak ada di dalam satu komunitas yang bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita satu tubuh, kita punya anggota, fungsinya beda-beda, dan kita saling membutuhkan. Kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain, saling berkaitan kalau dalam persiapan yang lain. Nah di 1 Korintus 12 itu lebih ditegaskan lagi. Next slide. Ini konsepnya sama. Memang ada banyak anggota, ini ngomongnya anggota tubuh ya, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Next slide. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Hal itu berbicara tentang apa? Tentang ini loh, tentang penghormatan khusus, tentang perhatian khusus. Ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ini sama-sama yang tadi, sama yang kurang terhormat, sama yang kurang elok tadi. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa kita harus melakukan ini? Supaya jangan terjadi apa? Jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi nggak bisa mata ngomong sama tangan, aku tidak butuh kamu. Nggak bisa, semua saling membutuhkan. Ini konsepnya sama di Korintus sama di Roma ini sama ya. Jadi Paulus ngasih sebuah prinsip bahwa anggota yang elok itu tidak butuh perhatian khusus. Anggota yang elok itu tidak perlu diberikan penghormatan khusus. Yang perlu diberikan apa? Yang perlu diberikan penghormatan khusus dan perhatian khusus apa? Anggota yang kurang terhormat, anggota yang tidak elok, anggota yang tidak mulia. Itu yang harus diberikan perhatian khusus. Teman-teman, ini salah satu konsep yang perlu kita punya di dalam sebuah komunitas. Jadi kalau ada orang yang lebih dewasa rohaninya, jangan minta diperhatiin. Nangkep ya? Kalau sudah elok, jangan minta diperhatikan. Yang ada adalah kamu harus memperhatikan yang kurang elok. That's why yang mungkin masih baru perlu perhatian khusus. Kalau ada di antara temanmu yang lagi jatuh dalam dosa, perlu diberi perhatian khusus. Kenapa? Karena dia perlu dibantu. Jangan sampai kita yang mungkin lebih dewasa, kita mungkin yang lebih stabil secara kerohanian, kita menuntut untuk diperhatikan secara khusus. Kalau itu terjadi, kalau kita yang sudah elok ini, katakan, kita menuntut perhatian, sedangkan orang yang butuh diperhatikan, kita tidak perhatikan, yang terjadi apa? Akan ada perpecahan. Jadi kalau kalian lebih dewasa secara kerohanian, bimbinglah adik-adik kalian. Teman-teman, mungkin teman-teman berpikir bahwa saya lebih rohani. Enggak. Saya ini menang tua, menang pengalaman. Saya sudah pernah melewati fase kalian. Saya sudah pernah melewati masa-masa apa yang kalian sekarang sedang jalani. Bedanya cuma itu. Saya cuma menang pengalaman. Jadi kalau kita
Makanya nggak heran kalau kita ngomongin mentor, itu biasanya cenderung yang mentor itu secara usia lebih tua. Kenapa? Karena dia sudah mengalami, dia sudah melewati fase itu. Saya sudah pernah SD, saya pernah SMP, saya pernah SMA, saya pernah kuliah, saya pernah naksir cewek, saya pernah diputus sama cewek, gitu. Saya sudah melewati itu, saya sudah pernah ditolak, saya sudah pernah menikah, saya sudah pernah punya anak. Saya belum pernah punya mantu. Masih lama, ya. Jadi, kalau kita ngomongin soal anggota yang sudah elok, kalau kalian merasa kalian lebih dewasa, mungkin bisa secara usia, ayo bimbing adik-adik kalian. Mungkin anak-anak mahasiswa bisa bimbing adik-adik yang SMA, yang SMP. Yang anak SMA juga bisa membimbing yang SMP. Yang SMP mungkin bisa membimbing yang SD. Yang SD bimbing yang bayi. Yang bayi, ya, jadi konteksnya adalah kalau kita lebih yang main musik, nah, yang merasa jago main musik, ajarilah teman-teman kalian yang kurang jago. Jangan terus nuntut, jangan terus cuma minta, ayo kamu harus bisa kayak aku. Yang namanya orang kalau masih belajar butuh waktu, butuh proses, gitu. Bayangkan saya main, Marcel tak tuntut mainnya ngikuti saya. Waktu dulu, sekarang saya bisa ya Marcel? Bisa nggak? Bisa. Berarti saatnya kamu ngajar dong berarti. Tapi saya nggak bisa nuntut dia mengikuti gaya permainan saya, nggak bisa. Yang saya lakukan apa? Saya harus memberikan perhatian khusus buat Marcel. Saya ngajari dia, saya ngasih tahu dia ini latihan pinjel ini latihan chord. Saya ngasih tahu kalau ini terjadi, aku akan membangun gerejaku, itu akan terjadi. Ini salah satu penyebab perpecahan di dalam sebuah komunitas ini, karena setiap orang merasa minta diperhatikan. Padahal di sini dikatakan bahwa hal itu tidak dibutuhkan, sengaja tak bold merah itu. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang kurang elok. Kalau kamu bisa jemput temanmu datang ke ibadah sini misalnya, jemputlah temanmu yang membutuhkan jemputan. Jangan kalian bisa jemput orang tapi malah minta dijemput, ya. Kemudian kalau kamu adalah pendengar yang baik, jadilah pendengar baik buat temanmu yang butuh didengarkan. Excellent. Jadi ini tadi yang saya bold, saya jadikan satu. Anggota yang terlihat lemah itu justru biasanya yang paling dibutuhkan. Jadi buat teman-teman, kalau ada di antara kalian yang merasa lemah, please, kalian jangan merasa bahwa diri kalian tidak berguna. Mungkin secara teknis kalian belum ketemu apa keahlian kalian, apa skill kalian yang kelihatan. Kalau musik kan kelihatan kan, kalau MC gitu kan kelihatan nih, ngomong di depan public speaking. Nah, kalian jangan merasa bahwa diri kalian tidak berguna. Kemudian kalian jangan minder kalau kalian lagi jatuh, kalau kalian lagi terpuruk, kalian punya lagi banyak masalah. Jangan menarik diri dalam komunitas. Justru kalian harus masuk dalam komunitas. Justru kamu perlu tertanam supaya kamu dibantu, diperlengkapi, dan dikuatkan. Jadi anggota yang terlihat paling lemah itu itu biasanya yang paling dibutuhkan. Contoh anggota tubuh yang paling lemah itu kalau menurut saya sih kulit. Kulit nggak bisa apa-apa. Tapi bayangkan kalau tubuh kita nggak ada kulit. Kayak Titannya Attack on Titan gitu. Ketok urat-uratnya gitu. Kita luka aja, kulitnya ngelotok. Apa yang terjadi? Perih, sakit. Jadi mungkin di dalam komunitas ada orang-orang yang seperti kulit ini, di mana dia bisa membangun atmosfer kedamaian. Ada dia tuh vibe-nya positif terus, pikirannya positif terus. Akhirnya jarang konflik di dalam komunitas, jarang mengalami luka. Kenapa? Karena ada orang ini. Kemudian saraf. Bayangkan di dalam tubuh kalau tidak ada saraf. Ini karena dicubit tidak kerosok. Saraf kan fungsinya itu ya, salah satunya ya, untuk merasakan ya. Dan kadang di dalam komunitas itu ada orang-orang yang kayak saraf nih loh. Dia peka, dia lihat muka temennya,
kayaknya dia lagi dalam masalah. Kadang ada orang-orang yang ketemu kita, halo, senyum, tapi kita tahu ya, senyumnya aneh gitu. Senyumnya kayak senyumnya caki gitu loh, sing melotot tapi ini rasanya senyumnya aneh, pasti dia lagi ngalamin masalah. Ada orang-orang yang memang punya talenta yang seperti ini, yang kelihatannya lemah. Ada ini orang yang pasti dibutuhkan, orang-orang yang peka tadi. Kemudian anggota yang kurang terhormat, yang tidak elok, yang tidak mulia, perlu diberi penghormatan dan perhatian khusus. Tadi saya sudah ngomong. Kemudian anggota yang tidak elok, yang elok tidak membutuhkan perhatian khusus. Dalam arti, kalau kalian jangan sampai kalian merasa bahwa kok aku udah diperhatikan sih sama Guyung, sama Cikman. Pertanyaannya adalah, mungkin kalian sudah waktunya untuk memperhatikan orang lain. Ya. Jadi jangan semua orang minta perhatian. Kalau kalian semua ini minta perhatian sama kami, kasihan Joshua nanti. Ingat dimakan sama kalian ya. Jadi teman-teman, ini ayat 1 Korintus 12 ayat 25 tadi dikatakan bahwa supaya jangan tadi terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 25. Jadi kalau saya boleh simpulkan jadi satu kalimat, saat kita saling memperhatikan, perpecahan kehilangan tempatnya. Asik ya? Saya senang waktu itu dengan kalian. Bangga sama diri sendiri. Ya, jadi saat kita saling memperhatikan, perpecahan akan kehilangan tempatnya. Kemudian analogi yang kedua. Next slide. Tadi yang pertama, gereja adalah tubuh. Kemudian yang kedua, gereja adalah rumah. Next. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Ini adalah ayat yang tadi kita baca waktu mulai ibadah. Sebab itu, kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kamu sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kalian pun dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu yang terutama. Pondasinya Tuhan Yesus. Next slide. Ialah yang menyusun. Namanya membangun itu harus disusun. Ya, ada bata, ada semen. Kadang kalau ada jendelanya perlu kusen. Kemudian nanti atapnya ada kaki-kaki dan sebagainya. Itu disusun. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama orang-orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan Allah. Makanya di Matius dikatakan 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Ini konsepnya. Jadi konsep yang Tuhan pakai, analogi yang Tuhan pakai untuk menggambarkan eklesia tadi, yang kedua adalah gereja sebagai rumah. Jadi komunitas kita ini, Alex, adalah tempat di mana kita semua dibangun bersama-sama. Kita saling dibangun satu sama lain. Menjadi sebuah rumah, dan di dalamnya ada siapa? Ada Tuhan. Tuhan tinggal di dalam tempat ini. Jadi teman-teman, yang namanya rumah itu tempat di mana kita tinggal. Ya. Rumah itu tempat di mana kita pulang. Jadi kalau kalian lagi pergi, kalau pulang balik ke rumah. I love you Betsy. Ya dia pergi, terus pulangnya kan tetap ke sini kan, ke rumah. Ya. Jadi rumah ini tempat tinggal, rumah ini adalah tempat buat kita pulang, rumah ini adalah tempat yang aman buat kita. Kemudian rumah itu adalah tempat buat kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi kita boleh datang ke dalam rumah ini. Mungkin kita boleh datang dengan apa adanya. We glad you here, apa adanya. Mungkin kalian dalam keadaan lagi jatuh, lagi berdosa, lagi hancur, lagi lelah, lagi terluka. Tapi ingat, di dalam rumah ketika kita tinggal, kita tidak boleh tinggal dalam keadaannya sama. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa kok kita nggak boleh tinggal dalam keadaannya sama? Karena di dalam rumah itu ada hadirat Tuhan. Dan yang namanya hadirat Tuhan itu pasti merubah, pasti memulihkan, pasti mengubah.
Kalau kita balik ke belong, believe, dan behave, maka hidup kita akan berbarokah. Dan namanya rumah ya teman-teman, setiap rumah itu pasti punya aturan, pasti punya budaya. Next slide. Yang namanya rumah kalian sama rumah saya, kita punya aturan yang berbeda-beda. Kita punya budaya yang berbeda-beda. Ada rumah yang budayanya kalau makan harus bareng, duduk di meja makan, handphonenya ditaruh, ngobrol. Tapi ada juga rumah yang budayanya makan sendiri-sendiri. Pokoknya sak lapari masing-masing penghuni rumah lah. Ada yang lapari jam 7 ya makan jam 7 silakan. Ada yang makan jam 6 ya silakan makan jam 6. Setiap rumah, setiap tempat ada budaya sendiri-sendiri. Dan kalau kita baca surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat, kepada eklesia tadi, pada jemaat-jemaat yang lagi digembalakan pada Korintus, Roma, Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, itu Paulus tuh ngasih catatan yang beda-beda. Ya, kalau kita baca firman Tuhan itu suratnya itu beda-beda. Jadi bukan model Paulus bikin satu surat terus di broadcast. Ini buat Roma, kirim. Buat Efesus, kirim. Buat Korintus, kirim. Isinya beda-beda, tidak sama. Jadi Saulus bukan nulis satu, kemudian dikirim ke semua. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus menulis satu-satu masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jemaat. Contoh tadi soal tubuh. Roma sama Korintus beda. Kalian memperhatikan bedanya enggak? Di Roma tadi itu ceritanya Paulus lagi nulis bahwa mungkin ya kondisi jemaatnya Roma itu orang-orangnya itu karunia-nya wakeh banget. Ada yang bernubuat, ada yang menasihati, ada yang melayani, ada yang jadi pemimpin dan sebagainya. Jadi orang-orangnya itu karunia-nya banyak. Dan Paulus ngomong bahwa karuniamu banyak, kamu itu saling melengkapi satu sama lain. Tapi di Korintus, waktu di Korintus mungkin karunia-nya nggak sebanyak di Roma. Tapi ada yang senior, ada yang junior, ada yang elok, ada yang kurang elok. Jadi mungkin karunia-nya tidak terlalu banyak variasinya, tapi ada yang ahli, ada yang master, tapi ada yang newbie juga. Dan itu beda lagi pendekatannya. Sama-sama ngomongin tubuh, tapi pendekatannya beda, core value-nya beda. Nah, di dalam KHLX ini kita juga punya core value yang dimiliki oleh KHLX. Kita punya 4 core value. Saya nggak akan ngomongin ini dalam, nanti akan disampaikan sama Cinat ke depan. Tapi saya akan sedikit kasih review. Saya akan kasih review sedikit apa core value kita supaya kita tahu bahwa kita punya visi apa teman-teman yang di belakang baju putih itu. Readying the next generation. Nah, 4 core value ini yang akan kita pakai, kita akan bangun bersama-sama di dalam komunitas ini supaya kita bisa mencapai visi kita bersama-sama ya. Yang pertama, next. Ya, nomor 1, biblical truth. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, itu basicnya semua back to Bible. Firman Tuhan yang jadi pondasi dan guideline. Ya. Jangan sampai kita ngomong, soal elok-elok tadi. Ada temanku yang nyuri, aku mau nolong temanku. Caranya aku akan diam supaya tidak ketahuan. Aku sedang menolong dia. Aku lagi nolong dia loh Pak. Nggak gitu ya. Jadi kita tetap harus back to Bible. Jadi kita apapun yang kita lakukan semuanya back to Bible. Dan kita nggak akan mencomot ayat-ayat yang cuma terdengar enak di kuping. Yang ayat yang mungkin kurang enak pun kita juga akan angkat. Kita akan mungkin sampaikan dan sebagainya supaya kita tahu. Karena di 2 Timotius dikatakan segala tulisan yang diilhamkan diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi KHLX ini akan menjadi rumah buat Tuhan
yang akan menjadi tempat buat kita semua dibangun tanpa kecuali dengan dasar firman Tuhan. Jadi nomor satu, biblical truth. Yang kedua, worship. Salah satu tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menyembah Tuhan, ya. Dan kita rindu komunitas KLNext ini adalah sebuah rumah di mana Tuhan tinggal di dalamnya. So, setiap doa-doa kita, setiap pujian, nyanyian, pujian kita, baik itu di dalam M3, di dalam ibadah, dalam saat teduh dan sebagainya, itu benar-benar kita melakukannya dengan satu pengertian yang benar. Jangan sampai kita datang ke gereja, kita nyanyi, ini present worship itu bukan acara pembuka ya teman-teman sebelum firman, atau present worship ini bukan karaoke rohani ya, yang ada lirik, ada musik, wah cocok banget, tapi kurang cuma centol-centolnya aja. Jadi kita benar-benar ketika kita menyembah Tuhan, ketika memuji Tuhan, tujuannya adalah supaya hati kita terus terkoneksi sama Tuhan. Jadi kita akan bangun budaya worship di KLNext ini. Karena kita akan ada beberapa kali ibadah worship juga. Kemudian di setiap ibadah kita rapikan untuk musik, kemudian lagu-lagu yang dipakai. Kenapa? Karena ini semua didesain supaya kita bisa benar-benar menyembah Tuhan dengan baik, dengan benar. Kemudian yang ketiga, integrity. Jadi kita mau membangun manusia yang berintegritas. Jadi meskipun kita muda, tapi kita mau jadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Dalam apa aja? Perkataan, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita. Ini dari 1 Timotius 4:12. Jadi hati kita, pikiran kita, perkataan atau tindakan kita itu sama, selaras dengan kebenaran Tuhan, selaras dengan Kristus. Jadi kita melakukan apa yang benar, kita menjadi orang yang berintegritas. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar sana, di mana kalian ditempatkan, di sekolah kalian, di kampus kalian, di tempat kerja kalian. Kita menjadi orang yang berintegritas. Kemudian yang terakhir, people. Teman-teman, kita ini adalah terang dan gelap dunia. Jadi tidak mungkin orang menyalakan pelita diletakkan di bawah gentang, tapi diletakkan di kaki dia. Jadi kalau Tuhan bilang kita adalah terang, tidak mungkin Tuhan tempatkan kita di bawah gentang. Pasti Tuhan tempatkan kita di kaki dia. Kaki dianya itu apa? Ya sekolahmu, ya keluargamu, ya kampusmu, ya tempat kerjamu, ya gerejamu. Dimanapun kalian berada, kalian harus tahu bahwa kalian adalah terang, di mana Tuhan yang meletakkan kalian di situ. Jadi nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang ya ada ini cuma di sini, enggak. Tidak ada yang istilahnya tidak ada pilihan, enggak. Semua itu tidak kebetulan. Dan di Matius 22 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasihilah itu sebuah kata aktif, bukan kata pasif. Jadi kita yang harus aktif, kita yang harus peduli, kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Jadi people ini berbicara tentang kasih yang aktif dan berdampak bagi orang lain. Jadi kita hidup bukan cuma buat kita sendiri. 4 core values ini yang akan kita jadikan pegangan dalam kita melakukan sesuatu. Jadi ini refleksi slide terakhir. Refleksi buat kita, ini bisa jadi pegangan buat waktu nanti antri. Jadi setelah kita dengar apa yang kita sudah dengar hari ini, next time pastikan kalian mencatat ya. Saya jujur ragu kalian ingat semua apa yang saya sharingkan nanti, karena saya aja ngerasa penuh banget. Penuh dalam arti bukan stres ya, tapi banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Ini aja sudah potong. Jadi harusnya mungkin 2-3 kali pertemuan baru selesai, tapi potong. Tapi itu aja saya merasa banyak banget catatannya. Jadi next time saya dorong kalian untuk mencatat supaya kalian tidak lupa. Tapi setelah kita dengar firman hari ini, sebelum kita ngomong I belong here, ini jadi perenungan buat kita.
Coba kita tanyakan dengan jujur kepada hati kita masing-masing. Apakah selama ini saya datang ke hal ini sebagai apa? Tamu kah? Penonton kah? Atau kita datang sebagai bagian dari tubuh? Kemudian, apakah saya sudah memberi diri saya untuk tertanam di dalam komunitas Connection? Atau selama ini saya masih berada di pinggir jalan? Kemudian apakah saya datang hanya untuk menerima saja, hanya untuk diperhatikan saja, atau saya juga membuka hati untuk memberi dan terlibat di dalam membangun komunitas Connection? Jadi ini 3 perenungan yang nanti silahkan kalian bahas di dalam M3. Mungkin ada di antara kalian yang berkata bahwa aku sudah lama di sini sih, tapi kok aku belum merasa belong gitu. Atau mungkin saya merasa bahwa kayak aku di sini tidak guna. Kalau aku ditanya kamu mau pelayanan enggak, aku tidak tahu mau pelayanan apa. Teman-teman, hari ini Tuhan mau ngomong bahwa kamu ada di sini itu bukan kebutuhan, dan kamu pasti punya peran di dalam komunitas ini. Yang namanya tubuh itu semua ada perannya, tidak mungkin tidak ada. Jadi ini sharing saya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau membuka hati kita kepada Tuhan.